Nikita Mirzani kembali dilarikan ke rumah sakit saat dirinya berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Serang Kota. Tulang lehernya kaku sehingga ia pun tidak bisa menoleh ke kiri. Ia pun mengungkap jika tulang belakangnya bermasalah, bahkan ada tulang baru yang tumbuh sehingga mengganjal saraf lehernya. Sakit apa gerangan Nikita Mirzani? Sementara itu, di tengah rasa sakitnya, Nikita pun merasa kesal karena Dito Mahendra tidak hadir di persidangan yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi pelapor. Lantas, benarkah alasan Dito tidak hadir karena menderita DBD diragukan Nikita Mirzani sebagai sebuah alasan yang mengada-ngada? Di sisi lain, kasus hukum Rizky Febian versus Teddy Pardiana pun juga semakin panas. Pasalnya, posisi Teddy kini semakin terpojok karena pihak jaksa di persidangan kemarin menghadirkan saksi yang tampaknya memojokkan Teddy. Lantas, benarkah pihak saksi pun juga mengungkap adanya penggelapan yang diduga dilakukan oleh Teddy atas mobil milik Rizky Febian? Sementara itu, Teddy Pardiana pun kabarnya semakin sulit untuk menafkahi buah hatinya Bintang karena statusnya kini sebagai tahanan kota. Kondisi tersebut kabarnya membuat Teddy pun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Lantas seperti apa curahan hati Teddy yang tengah dalam kondisi terjepit itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani tiba-tiba dilarikan ke salah satu rumah sakit di Serang, Banten dengan menggunakan mobil ambulans. Tiba di halaman rumah sakit, Nikita pun langsung bergegas ke ruangan rehabilitasi medis didampingi dua sahabatnya, Fitri Saluteru dan Fujianto Aji. Rupanya, Nikita mengalami kaku pada tulang lehernya sehingga tidak bisa menoleh ke kiri yang diakuinya akibat menderita pengapuran pada tulang leher hingga pinggang. Kondisi tersebut ternyata memicu terjadinya penumbuhan tulang baru di leher yang menyebabkan terjadinya penyempitan saraf pada leher sehingga Nikita pun tidak bisa menoleh ke kiri. Rupanya, kemarin Nikita hanya menjalani terapi rutin 2 kali seminggu yang sudah 2 bulan absen dijalaninya akibat terjerat kasus. Bunda Niki, sehat Bun? Gimana? Bunda, sejak kapan jadi Bunda? Nggak bisa noleh sakit ya, Kak Niki? Sakit. Enggak pemeriksaan tapi terapi. Kalau dokternya itu adanya nanti hari Kamis kalau nggak Sabtu yang bakal jelasin CT scan yang dipegang Bang Haji. Leherku nggak bisa belok ke sini karena ternyata ada tulang tumbuh ya Kak. Ada tulang tumbuh. Iya karena pengapuran itu. Apa sih tadi Kak ngomong? Nanti aja dokter yang menjelaskan ya. Yang pasti ini kita hari ini melakukan terapi untuk biar lebih nyaman dengan apa yang dirasakan di tulang leher sampai ke pinggang. Sakit, kan memang biasanya harusnya terapi seminggu sekali. Tapi kan ini udah mau 2 bulan nggak terapi, cuma ditahan aja sakitnya. Cuman yang sekarang udah nggak, itu soalnya tiap malam tuh pasti keringat dingin, nggak bisa tidur. Kondisinya yang pasti nih kita sedang tidak baik-baik aja kesehatannya karena kan memang harus dilakukan terapi. Akhirnya dijadwalkan kalau nggak salah seminggu 3 kali biar nyeri yang nih kita rasakan sedikit berkurang. Alhamdulillah di rumah sakit Serang ini ada alat untuk nih kita melakukan terapi. Kalau dia nggak skip, nggak ada masalah ini, mungkin nggak sesakit ini. Karena dia berhenti terapinya, makanya sakit. Bahkan kalau nggak salah tadi suster bilang ada tulang tumbuh lagi.
Dalam kondisi sakit tersebut, Nikita pun masih bisa menghadiri persidangan 2 hari lalu dengan agenda mendengarkan keterangan Dito Mahendra. Tetapi, Nikita pun justru dirundung rasa kesal dan juga kecewa karena Dito tidak hadir di persidangan. Ketidakhadirannya pun diungkap jaksa penuntut umum karena Dito menderita sakit DBD dan harus dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah sejak hari Minggu 11 Desember 2022. Rupanya, Nikita pun sudah menduga bahwa Dito tidak akan hadir. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan, tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Itu gimana? Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Dia hadir, nggak hadir. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini-gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tadi ada informasi dari penuntut umum, jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, ada keterangan bahwa atas nama Mahendra Dito Sampurno ini sedang dirawat sejak tanggal 11 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali saksi Dito Mahendra pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Kita ini berharap satu, kita berharap you menanggapi semua persoalan ini dan berstatement di media dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian perbuat. Niki sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan Niki sudah menunjukkan dia sebagai warga negara yang baik, dia mematuhi. Alasan Dito Mahendra tidak menghadiri persidangan karena menderita DBD pun juga diragukan oleh Nikita. Ya, Nikita menduga jika alasan tersebut adalah mengada-ngada karena menurut Nikita saat ini sedang tidak ada wabah DBD. Karena itulah, Nikita pun juga menduga bahwa ketidakhadiran Dito bertujuan agar proses persidangannya pun berlarut-larut. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD, sayang. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Kalian cari juga tuh Dito Mahendra, di mana dia? Ya pokoknya biar sakit juga aku mah tetap ke persidangan intinya. Walaupun sakit tetap harus datang. Nggak mau ditunda kelamaan nanti. Kalau ditunda-tunda. Sehat-sehat kan Niki. Aduh ya Allah dikasih duit. Jajan udah gede. Mau beli martabak. Ya, titip Pak. Dari kabar Nikita Mirzani yang dilarikan ke rumah sakit, lantas seperti apa panasnya kasus Rizky Febian versus Teddy Pardiana terkait dugaan kasus penggelapan atas mobil milik Putra Sule ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Di saat Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit saat dirinya menyandang status tahanan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Di sisi lain, perkara hukum Rizky Febian versus Teddy Pardiana pun rupanya semakin panas.
Kasus dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada Teddy kembali digelar kemarin, Selasa, 13 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda menghadirkan saksi pembeli mobil yang notabene adalah salah satu aset peninggalan almarhumah Ibunda Rizky Febian, Lina Zubaida. Ya, Rizky bersikuku ingin Teddy mengembalikan aset miliknya berupa 1 unit mobil yang dititipkan oleh almarhumah ibundanya. Namun, rupanya mobil tersebut sudah dijual Teddy dengan harga 120 juta rupiah. Lantas benarkah keterangan saksi memojokkan pihak Teddy bahwa Teddy menjual mobil tersebut dan mengakui mobil tersebut sebagai miliknya? Dari tahun 2000 ya. Wah, udah banyak tuh, supaya yang masalah dia dulu yang udah, karena di situ kan syarat-syaratnya ada BPKB, ada belangko kosong tuh, penting belangko kosong itu kan bukti kepemilikan dia itu untuk pengalihan, ya. Iya, karena suami terus dengan saya ngobrol, mobilnya udah mau dipakai lagi, sama istrinya meninggal, jadi dijual. Pernah, tidak ada masalah. Tadi agendanya itu kan pemeriksaan saksi yang showroom yang beli mobilnya almarhum. Jadi keterangan dari showroom itu memang kalau untuk penjualan kayak gini memang udah banyak ya. Jadi kalau misalkan suami atau istri menjual milik pasangannya itu sudah memang lazim. Keberatannya itu bahwa itu kan seolah-olah pada saat menjual Pak Teddy menyampaikan bahwa itu adalah milik Pak Teddy. Nah, jadi dibantahannya bahwa Pak Teddy tidak pernah menyampaikan seperti itu, bahwa itu adalah milik bersama. Pokoknya kalau untuk masalah kasus itu, aku cuman nanti paling ngikutin aja prosesnya seperti apa, tapi terlepas dari itu untuk para media bisa langsung tanya aja ke lawyer aku. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Febian itu melakukan tindak pidana penggelapan. Ya, nggak tahu juga, itu kan narasi mereka. Kalau kita main bukti ada, faktanya ada, itu aja sih. Kalau sekarang mereka kemarin ditanya mana bukti ininya, by cash, kwitansi dadakan bikin semua. Kalau kita ada bukti transferannya ininya, jadi semuanya juga ada di sini. Makanya nanti nggak usah ada saksi, kita main dari bukti transaksinya gimana ada semua, banyak. Ya kemarin kata siapa tuh adeknya almarhumah, kamu tahu nggak kasus di sini, sama yang mulia ditanya gitu. Taunya dari siapa? Dari Sule. Terus yang satu lagi tanya dari siapa? Dari Pak Asep. Jadi mereka cuma dihadirkan ya buat ibaratnya nambah-nambah aja gitu. Sampai ada 11 salah saksi mereka. Makanya sempat ininya harusnya perdata. Kalaupun yang mau nuntut itu kan mobil yang dijual nama istri. Harusnya almarhumah kalau yang ini ya, cuman almarhumah udah meninggal, jadi ya
mungkin mereka mengkasuskan gitu. Jadi harusnya yang dirugikan kalaupun ini mobil istri kan, istri yang harusnya dirugikan bukan dari pihak mereka gitu. Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri, BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya, yaitu dia karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang. Kalau Iki cuman jadi peluru ya, jadi yang di belakangnya ada yang nembakinnya gitu aja. Not the gun but behind the gun gitu. Ya nanti kita lihat aja kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah. Nanti ditanyain bukti siapa yang ngemonitor atau anak-anak ini gitu. Doa yang baik-baik aja. Ya. Dalam persidangan kemarin, saksi dari pihak jaksa juga mengungkap bahwa Teddy diduga melakukan penggelapan mobil yang diklaim oleh pihak Rizky Febian sebagai miliknya. Lantas, seperti apa pihak Teddy menanggapi keterangan saksi? Benarkah ia pun sudah mengantongi semua bukti valid bahwa keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan bukti yang ia miliki? Pernah. Cuman menangis saya itu bukan berarti menangisi masalah. Menangisi anak-anak. Saya nangis melihat anak-anak. Mereka yang nggak dosa, nggak apa, menjadi korban. Terus ada orang yang menghilangkan kebahagiaan anak-anak dengan hanya mencari kebahagiaan sendiri. Itu yang membuat saya menangis. Kalau saya dendam nanti juga akan seperti apa? Saya dapat ilmu dari situ. Kalau toh saya harus dendam, habis semua. Paling nanti bukti yang disertakan bahwa prosesnya itu nggak ada yang seperti dibilangkan ada ada penggelapan atau apa gitu. Itu aja buktinya nanti kita kasih juga itu karena pas kemarin ditanya pihak mereka malah semuanya kwitansi nggak ada, yang barusan juga ditanyain katanya. Jadi kayak mereka bukti jual beli yang dulu kalau memang mereka merasa punya mobil harusnya ada gitu transaksinya, tapi mereka pakai kwitansi by cash, jadi susah cross checknya gitu. Ini penggelapan katanya dari kosan, dari ini ternyata kan diperiksa tabungan juga nggak ada penggelapan ke sana itu. Jadi yang didakwakan ini yang naik malah mobil aja gitu. Dan itu mobilnya juga mobil istri, fisiknya juga udah dikuasai istri udah dari dulu itu. Dan saya jual, emang saya akui buat pembayaran, semuanya ada di sini. Iya, masalah suami istri. Kayak gini, namanya suami istri itu ada utang bersama ya, ada harta bersama. Ini kan ketika adanya produk mobil ini, ketika mereka masa pernikahan, berarti kan ini termasuk adalah harta bersama. Kita tidak melihat istilahnya asal-usul uangnya dari mana. Dari kasus hukum Rizky Febian dan Teddy Pardiana yang semakin panas, benarkah Teddy pun semakin sulit untuk menafkahi putrinya Bintang akibat status tahanan kota yang kini menjeratnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Prahara hukum Rizky Febian dengan Teddy Pardiana hingga kini semakin bergulir panas. Bagaimana tidak, kasus tersebut rupanya telah menjerat Teddy dengan status tahanan kota. Kondisi tersebut diakui Teddy telah banyak menyulitkan dirinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ya, Teddy mengaku status tahanan kota telah membuatnya terhalang untuk mencari nafkah bagi dirinya dan juga buah cintanya dengan almarhumah Lina bernama Bintang. Kondisi tersebut juga semakin diperparah dengan bergulirnya proses hukum kasus tersebut yang begitu alot yang berjalan sudah 2 tahun. Ini sidang bisa dibilang setiap minggu, Bang? Iya, setiap minggu.
Udah dari dulu pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan, kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah, udah capek lah. Udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Terus sih ya harus, kebutuhan sama si Dede juga kan tahu harus di take care benar-benar. Kadang-kadang kayak tadi dedenya masih tidur, jadi berangkat terus pagi titipin aja tetangga atau gimana. Kadang-kadang udah nyita waktu, pikiran kita udah capek lah, udah lelah. Ya berat tapi harus dijalani aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.